Kebakaran ratusan kios di Pasar Induk Kramat Jati diduga akibat hubungan pendek dari toko plastik. Api cepat membesar dan merambat ke beberapa toko lainnya. Kebakaran menghanguskan 350 lapak buah yang berada di Blok C2 Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin pagi. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dari toko plastik. Berdasarkan laporan keterangan dari salah satu saksi mata dari Pak Edi Losbuat tadi, dia duduk di sebelahnya di kios yang jualan plastik ini, plastik lah ya. Pasti dia terasa panas di pipinya, kemudian dia ke atas sudah ada api, sudah ada penjalaan. Dan yang juga mereka bilang kok apinya begitu cepat. Bisa sampaikan memang ini kan bahan-bahan yang sudah terbakar kan. Ada kertas, ada kardus, ada kayu, kemudian tidak ada partisi-partisi, dan angin juga memang cukup keras tadi kan, cukup keras sehingga dorongan oksigen itu semakin cepat sehingga terjadi penjalaran begitu cepat sampai ke paling belakang. Polisi juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi mendalami penyebab kebakaran Pasar Induk Kramat Jati. Puslap 4 telah melakukan olah TKP, sementara sejumlah saksi juga telah diperiksa. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran 350 kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah saksi di lokasi telah diperiksa oleh polisi dan polisi juga akan meminta keterangan terhadap pengurus pasar. Puslap 4 juga telah melakukan olah TKP untuk melakukan pendalaman terkait penyebab kebakaran. TKP di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslap 4 yang akan melakukan olah TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan posko TKP hingga kita lakukan untuk olah TKP, disitulah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa. Akibat kebakaran ini, 350 kios ludes dilalap api. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Pasar Induk Kramat Jati. Selamat sore Indra. Indra, apakah proses pemadaman sudah berhasil dilakukan petugas? Sudah padam, Arista, pasca terjadi kebakaran pada pukul 7 pagi hari tadi, dan memang tidak berangsur lama dalam proses pemadaman. Ini cuma hanya 1 jam saja, namun memang Anda bisa saksikan walaupun 1 jam kebakaran terjadi di salah satu pasar Blok C di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur ini menghanguskan setidaknya 350 kios, Arista juga pemirsa, dan saat ini memang proses pembersihan ini menggunakan alat berat ini sudah dilakukan untuk memindahkan barang-barang yang besi-besi begitu untuk dirapikan, dikarenakan memang untuk nantinya ini para pedagang ini sementara akan dialihkan sementara di blok-blok yang lain di Pasar Induk Kramat Jati. Nantinya diharapkan mereka bisa melakukan berjualan dan tidak ada hambatan dan bisa mencari rezeki kembali, Arista. Adapun juga setidaknya dalam kebakaran yang cukup hebat tadi pagi ini, setidaknya damkar ini mengerahkan 19 unit, Arista, dan juga dengan 90 personel guna untuk memastikan api ini padam. Namun kami melihat meskipun pendinginan proses berlangsung maupun juga tidak ada titik api, namun memang kami bisa melihat unit pemadam kebakaran masih standby begitu ya, untuk memastikan
hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi kembali. Dan kami juga melihat bahwa memang untuk di pasar ini, Arista, ini ada buah-buahan, dikarenakan memang untuk Blok C2 ini difokuskan untuk pedagang buah-buahan. Anda bisa saksikan, inilah sisa-sisa pasca terjadinya kebakaran, buah-buah berserakan ini, dan saat ini juga sebagian juga sudah mulai dibersihkan, dan memang untuk para pedagang sendiri ini tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya dikarenakan memang proses api begitu cepat. Dan kalau kita dapat informasikan data yang kami terima sementara bahwa memang terjadi proses kebakaran ini, ada salah satu kios yang tabung gas meledak begitu, Arista, dikarenakan ledakan tersebut terjadinya percikan api dan langsung membakar secara cepat sekali dan menghanguskan setidaknya 350 kios. Sementara untuk hari ini, untuk para pedagang tidak terpaksa tidak berjualan, namun pihak daripada pasar induk ini nanti akan esok hari sudah bisa akan diberikan tempat sementara untuk mereka tetap bisa berjualan. Dan memang Anda bisa saksikan untuk terkait kerugian, Arista ini tidak main-main, ini hampir 10 miliar rupiah, di mana memang mereka berharap bahwa bisa dibantu lagi gitu untuk mencari terkait modal, yang mana memang untuk terkait buah-buahan ini sudah habis dan tidak tersisa, dan sehingga mereka butuh bantuan dari pemerintah maupun juga pasar, maupun juga terkait alokasi pemindahan tempat nantinya mereka akan berjualan kembali. Arista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Indra atas laporannya langsung dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Senin pagi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dari hasil rapat, Ketua Pelaksana Satgas PKH menyebut telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Senin pagi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Rapat dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri terkait serta anggota Satgas PKH. Dari hasil rapat tersebut, Ketua Pelaksana Satgas PKH menyebut telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Dari laporan anggota Satgas PKH tadi, kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Kedua, selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan. Sementara untuk perusahaan yang terbukti menjadi penyebab bencana tersebut, nantinya akan diberi sanksi tegas berupa proses pidana, serta sanksi administrasi atau evaluasi perizinan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan memetakan puluhan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Mohon izin, untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan das daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara
das yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, identitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar. Presiden Prabowo hari ini melakukan sidang Kabinet Paripurna Perdana pasca bencana Sumatera di Istana Negara Jakarta. Dalam sidang paripurna dibahas berbagai permasalahan serta solusi untuk penanganan bencana di Sumatera. Sidang Kabinet Paripurna dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sidang seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hadir untuk membahas terkait bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Sumatera. Dalam sidang, Presiden Prabowo menyebut untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana, pemerintah melalui kementerian terkait akan segera memulai proses pembangunan dan perbaikan fasilitas serta infrastruktur di lokasi terdampak. Selain itu, Presiden juga menyebut pemerintah akan segera membuat 2.000 rumah permanen untuk warga terdampak dengan anggaran APBN. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dalam rangka menjaga hutan di Indonesia dan agar tidak lagi terjadi bencana, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk membentuk kantor wilayah kehutanan di setiap provinsi guna mengawasi hutan Indonesia. Oleh karena itu, kami kemarin menyarankan dan Pak Presiden langsung setuju, ya, kami akan membuat Kakanwil kehutanan di setiap provinsi. Ya. Dengan ada Kakanwil ini, ya, kemudian nanti ada kabit-kabit yang kemudian merefleksikan tugas-tugas dirjen, ya, yang kemudian nanti akan dieksekusi di UPT-UPT terkait di tempat masing-masing. Saya mantan Wamen ATR BPN, ya. Saya dulu punya Kakanwil, punya Kakantah. Ya. Jadi jejaring kita, kaki kita, tangan kita itu bisa langsung kena di tapak. Nah, insya Allah dengan perubahan ini, ya, nomenklatur ini tentu kami akan bicara dengan Menpan RB, dan secara spesifik kami diminta untuk mendiskusikan secara detail dengan Pak Mensesnek. Ya. Insya Allah akan kita lakukan. Termasuk Pak Presiden memerintahkan agar melipat gandakan jumlah polisi kehutanan kita. Ya. Saya sudah laporkan kemarin di rapat RDP untuk Aceh yang luas hutannya 3,5 juta hektar, kami hanya punya polisi hutan sebanyak 32 orang. Ya. Ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung memerintahkan pada saya untuk melipat gandakan jumlah polisi hutan kita sehingga illegal logging, ya, yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi
untuk sesegera mungkin. Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Gelar perkara khusus dihadiri langsung oleh Roy Suryo CS dan kuasa hukum Joko Widodo. Polda Metro Jaya hari ini menjadi panggung utama babak baru drama hukum soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dua kubu yang berseberangan sama-sama hadir untuk mengikuti gelar perkara khusus. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, hadir mengikuti gelar perkara khusus mewakili Joko Widodo. Sementara dari kubu berseberangan, Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan kuasa hukumnya juga hadir di Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus digelar dalam 2 tahap. Tahap pertama digelar jam 10 pagi dengan 5 tersangka dari klaster pertama. Tahap kedua digelar pukul 14 Senin siang untuk klaster 2 dengan tersangka Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa. Dan kami juga menegaskan beberapa poin yang ada. Jadi intinya itu, kami akan mengingatkan semoga gelar perkara khusus ini benar-benar objektif dengan dukungan doa dan support dari teman-teman semuanya, terutama juga dari teman-teman media. Ya, kami berharap Polda Metro Jaya bisa benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memperbaiki citranya. Ya, citra Polda Metro Jaya ditahan, Mas. Terserah apa yang nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau mereka memang benar-benar akan meneruskan kasus ini dengan membuat kami dipidana, maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya dengan satu pertanyaan kunci yang mereka harap bisa terjawab dalam gelar perkara khusus. Pertanyaan itu adalah status keberadaan ijazah asli milik Joko Widodo. Apakah ijazah Jokowi telah disita atau belum? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi menyebut ijazah asli Jokowi ditunjukkan pada gelar perkara khusus hari ini. Berikut pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu. Kan dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan? Mereka katakan, loh kok UGM diam? Berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan? Harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan, itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarganya. Dan hari ini adalah satu milestone yang cukup luar biasa, ditunjukkan. Nah kita lihat, tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar Pak Direskrimum yang sehingga kami sangat menghormati itulah. Jadi kembali lagi tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan jelas tadi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Polda Metro Jaya. Selamat sore Hadisti. Hadisti, bagaimana laporan Anda di sana, silakan. Iya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Hingga saat ini gelar perkara khusus terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Dengan rangkaian pada saat ini adalah masuk dalam tahap atau sesi kedua, karena untuk gelar perkara ini memang dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama sudah selesai tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat yang melibatkan 5 tersangka pada klaster pertama. Di antaranya adalah Egy Sujana, ada lagi Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan juga Muhammad Rizal Fadilah. Dan kemudian dilanjutkan sesi kedua pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi dengan 3 tersangka klaster kedua, yakni Roy Suryo langsung, kemudian juga ada Rizwan Sianipar dan juga Dr. Tifa. Dan terkait hasil gelar perkara khusus ijazah palsu Jokowi ini, dari hasil sesi pertama tadi kuasa hukum Roy Suryo CS dan juga 5 tersangka yang sudah mengikuti prosesnya menyampaikan bahwa ijazah asli Joko Widodo tadi ditunjukkan secara langsung, sehingga tentu
tentu ini menjadi jawaban dari pertanyaan utama terhadap gelar perkara khusus ini yang ingin mengetahui apakah ijazah asli Jokowi ini sudah berada di tangan penyidik atau tidak, dan dengan ditunjukkannya ijazah tersebut tentu ini menjawab pertanyaan bahwa ijazah Jokowi benar adanya sudah disita oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya dan sudah disita selama 5 bulan terakhir ini. Kemudian juga tadi disampaikan atau diklaim oleh pihak kubu Roy Suryo bahwa ijazah asli yang ditunjukkan ini sama dengan yang sudah tersiar di media sebelumnya, namun tidak dapat dibuktikan apakah dokumen ini asli atau tidak karena tidak ditunjukkan pembandingnya. Kalau pihak Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa ada 13 ijazah yang disita juga dari pihak UGM ini tentunya sebagai pembanding dari ijazah asli Jokowi ini, namun tidak dapat ditunjukkan secara langsung mengingat ini merupakan hak dari kepemilikannya, sehingga tadi ini masih dalam bentuk tersegel tidak dilihatkan. Kemudian juga selain itu pihak kubu Roy Suryo tentu menyebutkan bahwa dengan melihat ijazah asli Jokowi ini cukup memberi kepuasan kepada mereka, namun nantinya ini belum dapat memastikan apakah ijazah ini asli atau tidak, sehingga masih dapat berlanjut prosesnya ini dalam proses persidangan nanti. Dan kemudian sementara itu dari pihak kubu Jokowi sendiri tadi kuasa hukumnya mewakili keberadaan kasus ijazah asli Jokowi ini di Polda Metro Jaya berharap agar dengan ditunjukkannya ijazah asli Jokowi ini dapat menjawab seluruh persoalan yang diajukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Demikian Arlista. Baik, gelar perkara khusus sesi kedua masih berlangsung sore ini. Terima kasih banyak laporannya Disti Nur Arifah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Ex-Komisioner KPU Ida Budiati menjadi ahli dalam sidang gugatan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan KPU. Ida menyebut gugatan ijazah Gibran yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah alamat. Ahli Hukum Tata Negara Ida Budiati menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum. Pengajar ilmu hukum Universitas Bayangkara ini dihadirkan oleh KPU selaku tergugat 2. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini menyebut gugatan ijazah Gibran yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah alamat. Menurut Ida, seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau perkaranya itu berkenaan dengan tadi narasi-narasi bahwa seorang pejabat administrasi negara itu dinilai melanggar kewenangan, melanggar prosedur-prosedur, tindakannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencampur adukan kewenangan, menyalahgunakan wewenang, bertindak semena-mena, maka sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan Tun itu kompetensinya jelas ya, kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Sebelumnya, perkara gugatan perdata terhadap Wapres Gibran dan KPU berlangsung sejak September 2025. Penggugat Suban meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat juga meminta Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden periode 2024-2029. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, Aulia Syah, iNews melaporkan. Kobaran api membakar permukiman warga di bantaran rel kereta Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Warga dan petugas berjibaku melakukan upaya pemadaman agar api tak merambat ke bangunan lainnya. Akibatnya, 5 rumah warga ludes terbakar, sementara api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Sementara itu, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, seorang pencuri tega menggondol televisi milik korban yang rumahnya terbakar.
Pelaku membawa kabur televisi korban namun ketahuan oleh pemilik rumah. Akhirnya pelaku ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Dengan sibuk-sibuknya warga membantu warga yang korban, ada kesempatan beliau masuk. Masuk ngambil satu titik kecil, ketahuan sama pemiliknya. Tanya mau kemana, dia bingung. Korban kemana, dia bingung, nggak dikenal tuh. Nah, ini tangkep. Sekarang udah ditangani sama dari kepolisian. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran melanda ratusan kios di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan warga setelah mendengar 2 kali ledakan. Kebakaran melanda ratusan kios di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan warga setelah mendengar 2 kali ledakan. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka dari dalam kios. Kebakaran terjadi di sejumlah kios yang didominasi material mudah terbakar. Api diduga berasal dari kios pedagang plastik. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran berjibaku bersama pedagang berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mendalami penyebab kebakaran Pasar Induk Ramat Jati. Puslap 4 telah melakukan olah TKP, sementara sejumlah saksi juga telah diperiksa. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran 350 kios di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah saksi di lokasi telah diperiksa oleh polisi dan polisi juga akan meminta keterangan terhadap pengurus pasar. Puslap 4 juga telah melakukan olah TKP untuk melakukan pendalaman terkait penyebab kebakaran. TKP, di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslapor yang akan melakukan oleh TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan posko TKP hingga kita lakukan untuk oleh TKP. Di situlah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa. Akibat kebakaran ini, 350 kios ludes dilalap api. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tumpukan sampah masih menggunung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Tumpukan sampah ini imbas tengah dilakukannya penataan dan pembenahan di TPA Cipecang. Lebih dari sepekan terakhir, sampah menggunung beradab di Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kondisi tumpukan sampah yang berada di jalan ini disebabkan karena tempat pembuangan akhir sampah Cipecang tutup akibat melebihi kapasitas. Selain menimbulkan aroma bau yang tak sedap, kini hewan belatung pun menghiasi kondisi jalanan. Salah seorang warga bernama Wagino mengatakan jika dirinya sangat resah karena sampah berada di jalan dan tak kunjung diangkut.
semingguan lebih. Ya. Nah ini emang biasa warga buang di sini atau gimana? Ya tadinya dari mana-mana itu mah. Oh sekarang dari mana-mana? Ya tempatnya ditutup. Oh, tempat pembuangannya. Oh gitu. Nah ini kalau gitu gimana nih? Melihat ada sampah di pinggir Ya jalan. saya ganggu, orang bau mana-mana, pemandangan juga gak enak, belatungnya kayak gitu. Ada belatungnya juga? Oh itu belatung banyak banget. Harapan pemerintah apa nih? Ya biar tertib, nggak buat tempat pembuangan sampah lah di jalan, cari tempat sampah lain. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuturkan terganggunya pengangkutan sampah terjadi karena saat ini sedang dilakukan penataan dan pembenahan di TPA Cipecang. TPA Cipecang kita lagi penataan infrastruktur, dibikin terasering, ya perlu waktu. Makanya sampah nggak bisa masuk dulu karena lagi ditata dulu itu. Insya Allah minggu ini, minggu depan udah selesai. Ini udah numpuk di beberapa ini ya lokasi. Gimana tuh penanganan nanti? Udah pada numpuk di beberapa lokasi. Ya sementara masukin ke depo dulu, masukin ke depo dulu. Tapi saya berharap masyarakat bisa, jangan dibuang di ini deh, ditahan dulu di rumah gitu. Nanti kalau sudah normal baru bisa kita angkat. Ya. Hingga kini pemerintah Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup belum bisa memastikan kapan tumpukan sampah tersebut dapat diangkut. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang influencer diduga hina suku tertentu saat live streaming viral di media sosial. Meskipun sempat mengunggah video permohonan maaf, namun banyaknya permintaan penahanan terhadap pelaku. Akhirnya pelaku diamankan di wilayah Jawa Timur pada Senin 15 Desember 2025. Kata-kata hari ini, Pak. Inilah potongan rekaman video live streaming influencer bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob. Dalam potongan video, influencer tersebut menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Tak hanya itu, si perekam juga menertawakan hinaan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan geram. Erwan meminta pihak kepolisian untuk memproses serta menangkap pemilik akun yaitu Resbob karena sudah menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Terus terang saya sebagai seorang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Akibat video viral tersebut, warganet asal suku Sunda juga geram dan marah dengan pernyataan sara dari influencer tersebut. Tidak sedikit warganet yang meminta pelaku diproses hukum atas perilakunya. Setelah rangkaian pemeriksaan, akhirnya Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob diamankan polisi di wilayah Jawa Timur pada hari Senin 15 Desember 2025. Pelaku akan diterbangkan dari Jawa Timur ke Jakarta untuk jalani pemeriksaan awal dan kemudian dibawa ke Polda Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Gelar perkara khusus dihadiri langsung oleh Roy Suryo CS dan kuasa hukum Joko Widodo. Polda Metro Jaya hari ini menjadi panggung utama babak baru drama hukum soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dua kubu yang berseberangan sama-sama hadir untuk mengikuti gelar perkara khusus. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, hadir mengikuti gelar perkara khusus mewakili Joko Widodo. Sementara dari kubu berseberangan, Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan kuasa hukumnya juga hadir di Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus digelar dalam 2 tahap. Tahap pertama digelar jam 10 pagi dengan 5 tersangka dari klaster pertama. Tahap kedua digelar pukul 14 Senin siang untuk klaster 2 dengan tersangka Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa. Dan kami juga menegaskan beberapa poin yang ada. Jadi intinya itu, kami akan mengingatkan semoga gelar perkara khusus ini benar-benar objektif dengan dukungan doa
dan support dari teman-teman semuanya, terutama juga dari teman-teman media. Ya, kami berharap Polda Metro Jaya bisa benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memperbaiki citranya. Ya, citra Polda Metro Jaya ditahan, Mas. Terserah apa yang nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau mereka memang benar-benar akan meneruskan kasus ini dengan membuat kami dipidana, maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya dengan satu pertanyaan kunci yang mereka harap bisa terjawab dalam gelar perkara khusus. Pertanyaan itu adalah status keberadaan ijazah asli milik Joko Widodo. Apakah ijazah Jokowi telah disita atau belum? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi menyebut ijazah asli Jokowi tidak disita pada gelar perkara khusus hari ini. Berikut pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu, kan dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan, mereka katakan, loh kok UGM diam, berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan, harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan, itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarganya. Dan hari ini adalah satu milestone yang cukup luar biasa ditunjukkan. Nah, kita lihat tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar Pak Direskrimum, yang sehingga kami sangat menghormati itulah. Jadi kembali lagi tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan jelas tadi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Senin pagi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dari hasil rapat tersebut, Ketua Pelaksana Satgas PKH menyebut telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Senin pagi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Rapat dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri terkait serta anggota Satgas PKH. Dari hasil rapat tersebut, Ketua Pelaksana Satgas PKH menyebut telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Dari laporan anggota Satgas PKH tadi, kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Kedua, selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan. Sementara untuk perusahaan yang terbukti menjadi penyebab bencana tersebut, nantinya akan diberi sanksi tegas berupa proses pidana, serta sanksi administrasi atau evaluasi perizinan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Satgas PKH memetakan puluhan perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana di Sumatera. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mohon izin, untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS daerah aliran sungai, itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, identitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar. Presiden Prabowo hari ini melakukan sidang Kabinet Paripurna Perdana pasca bencana Sumatera di Istana Negara Jakarta. Dalam sidang paripurna dibahas berbagai permasalahan serta solusi untuk penanganan bencana di Sumatera. Sidang Kabinet Paripurna dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sidang seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hadir untuk membahas terkait bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Sumatera. Dalam sidang, Presiden Prabowo menyebut untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana, pemerintah melalui kementerian terkait akan segera memulai proses pembangunan dan perbaikan fasilitas serta infrastruktur di lokasi terdampak. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyebut pemerintah akan segera membuat 2.000 rumah permanen untuk warga terdampak dengan anggaran APBN. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk. Apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi? Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Pasca banjir susulan yang menerjang kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, ratusan warga terpaksa berjalan kaki menaiki bukit untuk menjemput bantuan. Pasalnya akses jalan satu-satunya menuju kampung mereka putus diterjang air bah. Beginilah kondisi daerah Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat usai diterjang banjir bandang susulan Minggu sore. Satu-satunya jalan yang menghubungkan daerah Batu Buswak dengan daerah Kapolokoto, Kecamatan Pauh putus total akibat digerus derasnya air bah. Warga dan relawan pun terpaksa menaiki bukit untuk menjemput maupun mengantar bantuan ke lokasi terdampak banjir. Rata-rata warga serta relawan harus menempuh jarak sejauh 2 km. Kalau minggu sekarang nih ya, kemarin masih ada bisa mobil sampai sini, masih bisa. Tapi sekarang udah akses jalannya udah nggak bisa masuk, motor pun udah susah. Bu, oh di posko pertama udah masuk. Di mana? Di SMP P4. Tapi karena kondisinya masih rancam bahaya juga SMP itu, jadi ditutup, jadi diserahkan ke RT masing-masing aja lagi. Jadi untuk bantu? Oh kami sini 1 RW 4 RT.
Yang terdampak parah kali 85% RT 1 RW 3. Yang saya ini sampaikan terus, ini rumah RT saya ini udah kosong semua nih, 85%. Yang tinggal mengungsi yang bagian di atas itu, di atas bukit. Sebanyak 600 jiwa saat ini terisolir dari bantuan posko utama. Warga memilih mengungsi di daerah perbukitan untuk menghindari banjir bandang susulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Petugas mengebut masa pemulihan pasca banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penyediaan listrik dan jembatan darurat difokuskan guna melancarkan distribusi bantuan ke wilayah terisolir. Petugas PLN dibantu dengan TNI dan Polri memasang tiang, penarikan kabel listrik, dan pembuatan jembatan yang roboh akibat banjir. Proses pemulihan dilakukan di Kampung Sawalaweh, Jorong Subarang Aya, Kecamatan Palambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di sisi lain, polisi juga membuka akses jalan dan membangun jembatan darurat. Personel turun langsung membantu warga menyeberangi sungai, termasuk mengangkut sepeda motor dan logistik. Kalau listrik, Pak, yang hidup tuh listrik cuma di jalan raya ini aja, Pak. Yang di Subarang Aya tuh nggak ada listrik, Pak. Belum ada masuk listrik, dan Sungai Layah namanya, Pak, juga belum ada termasuk listrik. Jorong Subarang Aya namanya, Pak. Dikatakan terisolir, Pak, soalnya jembatan putus, Pak, di sana. Kemarin tuh udah dibikin jembatan darurat, tapi hanyut lagi dengan air. Karena kemarin tuh hujan 3 hari berturut-turut. Sabtu kemarin tuh hanyut tuh, Pak, jembatannya. Warga di sana insya Allah sehat, Pak, soalnya di sana juga ada posko kesehatan. Saat ini semua stakeholder bekerja sama memastikan pemulihan listrik, akses jalan, dan distribusi bantuan terus berjalan lancar. Berbagai kebutuhan dasar warga tetap menjadi prioritas petugas agar tetap terpenuhi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Indonesia meraih medali emas dari cabang skateboard. Basral Graito Hutomo menjadi yang terbaik pada nomor Extreme Skateboard Street Putra. Basral Grahito Hutomo tidak bisa menahan haru setelah berhasil membawa pulang medali emas dari nomor Extreme Skateboard Street Putra SEA Games 2025. Basral memenangkan medali emas setelah melakukan 360 flip dan board slide dengan sempurna. Dalam final yang berlangsung di Extreme Sports Park, Basral Graito Hutomo berhasil mengumpulkan poin 166,67 poin dan mengalahkan 2 atlet tuan rumah lainnya. Sementara dari nomor street putri, Niwayan Malana Fairbrother berhasil meraih medali perak. Malana menjadi terbaik kedua dan hanya kalah dari tuan rumah. Kemenangan keduanya memberikan suntikan semangat untuk perkembangan olahraga skateboard di Indonesia. Pemirsa, cabang olahraga wushu kembali menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Salah satunya diraih dari kategori putri melalui penampilan apik atlet Indonesia Patricia Geraldine. Tambahan 1 medali emas untuk Indonesia berhasil diraih oleh atlet wushu, tepatnya dari kategori woman Changshen Changshu yakni Patricia Geraldine. Kita langsung saja. Patricia, selamat atas keberhasilannya mendapatkan 1 medali emas hari ini. Perasaannya seperti apa? Senang sekali dan terharu bisa bawa medali emas ini buat Indonesia. Selama tadi show begitu ya, tampil, tantangan apa yang kamu rasa? Tapi kamu bisa tampil maksimal, gimana caranya? Ya nggak tahu, nggak bisa berkata-kata. Ya perlu mental yang kuat aja sih buat bisa tampil yang terbaik ya. Menurut kamu sendiri seberapa penting sih dukungan dari pelatih, tim, keluarga dan lain sebagainya sehingga kamu bisa mendapatkan emas hari ini? Sangat penting banget sih dukungan dari mereka, apalagi doa dari mereka itu sangat membantu sekali buat bikin aku tenang mainnya. Nah, setelah hasil membanggakan ini untuk target kedepannya, mungkin dari kamu sendiri apa aja targetnya? Target kedepannya itu Asian Games, semoga bisa main yang terbaik aja sih itu. Oke, baik, terima kasih
kasih banyak Patricia atas waktunya. Semangat untuk Asian Games nanti ya. Semoga mendapatkan medali lagi ya. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu atlet peraih medali emas dari cabang olahraga wushu. Tentunya ini menjadi motivasi juga untuk para atlet lainnya agar dapat meroleh kemenangan dalam berbagai ajang internasional. Dari Thailand, Yasmin Tania, Jabi Jasin Ayus melaporkan. Pemirsa, Indonesia panen medali dari cabang panjat tebing. Total 2 medali emas dipersembahkan dari speed putra dan speed putri. Atlet panjat tebing Indonesia berhasil mengawinkan medali emas dan perak untuk putra dan putri. Di sektor speed climbing putri, Puja Lestari berhasil meraih medali emas, sementara Susanur Hidayah melengkapi dominasi dengan medali perak. Bahkan final speed putri menciptakan All Indonesia Final, sebuah pencapaian yang membanggakan. All Indonesian Final juga tersaji di final speed putra. Ansafi Robi Al-Hilmi tampil impresif dengan meraih medali emas. Ia mengungguli rekannya Alfian Muhammad Fajri. Panjat tebing masuk dalam 21 cabur olahraga unggulan untuk Olimpiade. Pemerintah pun akan fokuskan dukungan untuk 21 cabang ini. Pemerintah akan fokus mendukung 21 cabur ini, dan tentu kita harapkan sesuai dengan amanah yang Bapak Presiden berikan, kita akan dukung maksimal di mana Olimpiade sasaran utama, SEA Games hari ini sebagai evaluasi untuk persiapan juga Asian Games tahun depan, juga SEA Games 2027 sebagai sasaran antara. Keberhasilan di cabur panjat tebing ini menjadi bukti suksesnya regenerasi di cabur ini. Sementara itu, pemerintah menargetkan meraih 80 keping emas dalam gelaran SEA Games tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia. MNC Games atau Games Plus bersama perusahaan asal Korea Selatan Itoxi merilis mobile game RPG The God of High School Legends di pasar gaming Indonesia. Kolaborasi ini menjadi upaya MNC Games dalam mendorong pertumbuhan ekosistem gaming dan e-sport domestik melalui penyediaan konten berstandar internasional. Mobile game RPG atau role-playing game The God of High School Legends resmi di-launching perdana oleh Games Plus, perusahaan di bawah naungan MNC Group bersama pengembang game terkemuka asal Korea Selatan Itoxi. Kolaborasi ini menjadi manifestasi dari strategi MNC Group untuk terus memperkuat portofolio digitalnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem gaming dan e-sports domestik. Perjanjian kemitraan berlangsung di tengah rangkaian acara World Cyber Games yang berlokasi di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Mobile game pertama yang kami yakini akan bisa berkembang karena akan disinergikan dengan MNC Group ekosistem, ya medianya termasuk sosial medianya yang cukup masif ya, trafficnya. Jadi saya berharap game ini bisa menjadi populer di kalangan para gamer. Game The God of High School Legends diyakini dapat meraih kesuksesan di pasar mobile gaming Indonesia melalui dukungan dan jangkauan media serta kemampuan distribusi digital yang luas dari MNC Group. MNC has the fully understanding of the Indonesians' preference and the culture. So we will follow the Warren's the suggestion that makes the God of High School in Indonesia will be very successful. God of High School especially kerjasama Itoxi, karena God of High School itu memang IP, salah satu IP yang terbesar di webtoon kan. Jadi fanbase-nya itu kan udah luas, udah besar kan. Dan kita notice kalau ini ada fanbase-nya juga agak cukup kuat di Indonesia juga. Kerjasama strategis ini secara resmi menunjuk Game Plus sebagai penerbit dan operator tunggal untuk mobile game RPG The God of High School Legends di pasar gaming regional yang terus berkembang pesat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Yudi Richard, iNews melaporkan.
Aksi heroik seorang pria merebut senjata dari pelaku penembakan massal di Sydney, Australia viral di media sosial. Perdana Menteri Australia menyebutnya sebagai simbol kepahlawanan warga sipil. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Davi Pratama. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni, pasti secuknya. Saya Arlisa Adi pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Di tengah kepanikan serangan bersenjata saat perayaan Hanukkah di Bondi Beach, Australia, keberanian Ahmed Al-Ahmed menyelamatkan banyak nyawa. Oh my god. Ahmed nekat menerjang dan merebut senjata pelaku hingga ia tertembak 2 kali. Pria muslim yang juga merupakan pedagang buah di Sydney ini terkena 2 kali tembakan. Warga yang menjadi saksi mata pun menceritakan kejadian mengerikan itu. So we're sitting on the grass and there was about 6 shots that sounded like fireworks, but then they didn't stop and they kept going for about 2 to 3 minutes, about 40 to 50 shots, and then stopped for about 10 seconds and there was just another 2 shots. Where were the shots coming from? From the end of North Bondi where the car park is. Warga Australia memaparkan bahwa serangan itu sengaja menyasar komunitas Yahudi. Serangan dalam perayaan umat Yahudi itu menewaskan sedikitnya 15 orang termasuk Rabi Ortodoks Yahudi terkemuka Eli Schlanger. Sementara itu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memuji keberanian Ahmed dan menyebut sebagai simbol kepahlawanan warga sipil.